Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa dalam persekutuan ibadah keluarga di hari ini. Kita siapkan hati, pikiran kita tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mulaikan ibadah kita dengan bersama-sama mengangkat pujian, Pulihkan Negeri Kami. Mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang mengasihi dan memberkati kehidupan kami bersyukur kepadamu di hari ini, karena luar biasa Tuhan menghentar kami, boleh ada sebagaimana kami ada. Kami memuliakan dan mengagungkan Tuhan, tapi juga kami mau belajar firman. Tuntunlah kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami maksud perkataan Tuhan lewat pemberitaan firman di saat ini. Maka ini kami Tuhan, siap untuk bersama-sama dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di hari ini adalah terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Bunyi firman Tuhan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di hari ini adalah usahakan kesejahteraan dan berdoalah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya yakin kita semua menginginkan, mendambakan hidup yang penuh dengan kesejahteraan, di mana selalu merasakan hidup yang aman,
nyaman, sentosa, dan makmur. Firman Tuhan kita di hari ini merupakan nasihat atau pesan penting yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan yang saat itu sedang ada dalam pembuangan di Babel. Nasihat ini merupakan ajakan kepada umat Tuhan untuk dapat memperoleh hidup yang sejahtera, maka umat Tuhan harus mengusahakannya, harus berjuang, harus bekerja keras, berupaya semaksimal mungkin. Umat tidak boleh hanya berdiam diri saja atau berpangku tangan menanti kesejahteraan itu tiba, tapi umat harus mengusahakan dan mengupayakannya. Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat dengan jelas bahwa ungkapan firman Tuhan bacaan kita merupakan ajakan untuk usahakan kesejahteraan kota di mana umat berada. Walaupun dalam konteks umat Tuhan sedang ada dalam pembuangan di Babel, tapi mereka diarahkan untuk mensejahterakan kota itu. Sebab ketika kota itu menikmati kesejahteraan, maka demikian juga akan menghentar hidup umat Tuhan menikmati kesejahteraan itu sendiri. Sebaliknya, jika kota itu tidak sejahtera, maka demikian hidup umat Tuhan pun tidak akan pernah sejahtera. Jadi di sini penting sekali diperhatikan dan dilakukan oleh umat untuk bagaimana mensejahterakan kota di mana umat berada. Tapi juga tak kalah penting, Nabi Yeremia mengingatkan kepada umat Tuhan untuk bagaimana umat tetap ada dalam doa kepada Tuhan, mendoakan kota di mana umat berada. Berdoa, tanda umat berserah, berseru kepada Tuhan, bahkan menanti segala berkat yang disiapkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, belajar firman Tuhan di hari ini mengingatkan kepada kita, umat Tuhan saya, saudara-saudara sekalian, untuk menikmati kehidupan yang boleh ada dalam kesejahteraan di mana kita pergi dan kita berada. Kita diingatkan, ya, terlebih kita yang ada di kota Manado ini, kita diingatkan, diajak untuk mari bersama-sama kita usahakan kesejahteraan kota kita masing-masing, sambil kita terus mendoakan kota yang kita cintai supaya tetap terus ada dalam pemberkatan Tuhan, tetap terus dijaga, dipelihara Tuhan, sehingga suasana aman, nyaman, sejahtera, makmur akan tetap diterima dan dirasakan di sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan akan berikan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau memperkenankan kami boleh beribadah kepadamu. Kami telah belajar firman, mengingatkan kami untuk bagaimana kami berupaya dan mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami ada, sehingga dengan kesejahteraan itu menghentar kami pun boleh menikmati kesejahteraan dalam hidup ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami, supaya kami menjadi pelaku firman. Kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tapi kami menjadi pelaku firman yang setia dalam hidup kami. Kami terus berdoa, Tuhan yang berkenan, menuntun segala perjalanan hidup pribadi, keluarga, persekutuan umat Tuhan, bahkan kehidupan bangsa negara kami. Tuhanlah yang akan senantiasa selalu menganugerahkan segala kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata, sehingga kami terus merasakan bagaimana penjagaan dan pemeliharaan Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan beri berkat kekuatan dan pengharapan bagi mereka yang ada dalam kelemahan, ada dalam tantangan hidup, ada dalam persoalan, berkat pengharapan ketika mereka bergumul sakit, tapi juga berkat sukacita kebahagiaan bagi mereka yang menikmati sukacita bertambah usia pribadi dan keluarga, tapi juga bersama dengan berkat-berkat Tuhan yang lain. Maka Tuhan yang menguduskan kehidupan kami dan melayakkan kami menerima segala kebaikan Tuhan. Maka perjalanan hidup kami Tuhan
di sepanjang hari ini dipersembahkan kepadamu, dan kami yakini kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, terima kasih disampaikan bagi kita sekalian yang selalu setia dan rindu dalam persekutuan bersama Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.